Dimulai ya Bu. Siang ini sesi kedua di hari Selasa ini. Langsung maju ya. Oh, lagi. Kita akan kedatangan Bu Mila, salah satu dosen di Unisula yang akan memberikan materi soal perencanaan partisipatif dan SDGs. Seperti apa? Saya juga penasaran ini. Soalnya saya juga nggak paham-paham amat. Jadi kita bisa sama-sama belajar soal soal materi tersebut gitu. Uh, Seperti yang sebelumnya, teman-teman bisa memulai harvest ya dari mulai materi ini sampai materi nanti kelas terakhir. Jadi itu juga bisa melatih teman-teman seperti itu. Uh, Langsung saja Bu Mila, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Pupung. Mas Pupung, jadi mungkin saya kita perlu kenalan kali ya. Walaupun saya coba buka gitu, tapi ternyata banyak sekali. Ada berapa ya? Sekitar Oh, kalau sesuai ini ada sekitar 3 kali 9 itu 27 27. Bu. 27 ya. Ada beberapa yang izin UAS Oke. kayak gitu-gitu Oh sih. ya, nggak apa-apa sih. Hmm. Nah, saya mungkin ya itu tadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mulai kenalan dari sebelah kiri mungkin ya. Ya. Nah, silahkan Mbak. Terus pengalaman-pengalaman apa ya? Organisasi juga boleh disampaikan kira-kira. Siang semuanya, Siap. saya Debbie Vika Malaya Putri, bisa dipanggil Debbie. Saya lulusan Komunikasi Udinus 2022. Pengalaman organisasinya pernah ikut pers kampus. Oh, Pers Kampus. Iya, ya, silakan. Debbie berarti ya. Enggak ada name tag ya. Paling enggak ditulis itu loh pakai lem apa-apa gitu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ganda Aritonang Bu. Siapa? Ganda Ganda. pakai K. Ganda Oke. Aritonang. Saya saat ini masih kuliah. Baru aja masuk semester 1 di USM. Fakultas? Fakultas PWK Bu. Iya. PWK kelas sore. PWK. Oh, kelas sore? Iya. Oh, ada kelas sore ya di Iya Bu. USM ya? Jam 5. Ini mulai Iya, jam iya. Oke. Pengalaman organisasi? Pengalaman organisasi saya masih terikat sama budaya Bu di kampung kayak karawitan, seni budaya kayak kuda lumping. Kayak gitu kayak apa ya? Komunitas-komunitas ya di kampung-kampung gitu masih ada ikatan sih. Udah itu aja Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih. Silakan. Kelihatan gantengnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bentar Giat Pamungkas, Bu. Biasa dipanggil Bentar. Ya. Saya mahasiswa USM, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya, ya, sama. Untuk pengalaman organisasi sih belum ada ya Bu. Masih mencari-cari jati diri. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Rifki. Saya mahasiswa semester 1 juga di USM jurusan PWK. Pengalaman organisasi itu paling di kerjaan sama di UKM kampus. Kerjaannya apa? Kalau Kerjaannya? di kantor sih Bu, dulu di ekspor impor daging sih. Ya, makasih. Cek, saya Fathul Munif, biasa dipanggil Munif, mahasiswa Fakultas Hukum Unwali Songo Semarang. Kalau pengalaman organisasi ya intra kampus itu aja sih. Ya, makasih Mas. Saya Dira Bumila, masih
mahasiswa di UIN mau lulus tapi nggak lulus-lulus. Kalau organisasi, kalau sekarang masih di FNKSDA dan Walhi. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torek Akbar Bumila, lulusan 2020, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau terlibat organisasi sih jarang, dulu bahkan nggak pernah waktu semasa kuliah, tapi aktif di komunitas-komunitas kampung sih. Kampung Iya. ya. Ya, tanpa salam ya Bu ya. Ya. Saya Alda Gemelina Munadiroh, biasa dipanggil Alda. Saya mahasiswi UNES, udah tingkat akhir, mau lulus juga, insya Allah. Pengalaman organisasi di intra kampus pernah, tapi sekarang udah dilepas. Tinggal di eksternal aja sih Bu, di ekstra kampusnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahwan Lutfi, bisa dipanggil Zahwan. Sekarang pendidikan di UNES, jurusan seni rupa. Untuk pengalaman-pengalaman palingan berpameran. Gitu, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sudah kenal ya, gantian saya berarti ya, kan nggak adil ya. Anda memperkenalkan diri, saya malah enggak gitu ya. Walaupun mungkin kalau Dera udah kenal sih, karena pernah dikasih kerjaan sama Dera gitu. Jadi iya saya nama saya Mila. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota gitu. Saya di Unisula ya, khususnya di Unisula sejak tahun 1998. Mungkin belum lahir kali ya. Oh, baru lahir. Oke, baru lahir. Jadi saya dari tahun 1998 di Unisula gitu ya. Ya dari awal buka sampai sekarang gitu. Karena Unisula PWK itu tahun 1998 sampai sekarang. Saya diberi teman-teman histeria terkait dengan perencanaan partisipatif dan SDGs. Nah, itu kan kok berat banget ya judulnya gitu, SDGs gitu, jauh banget. Tapi nggak apa-apa sih, karena memang kita harus juga tahu perkembangan situasi global di luar sana supaya kita juga paham dengan isu-isu global, karena tidak ada satupun yang tidak kemudian terkait gitu loh. Jadi kalau kita bicara global pasti lokalnya juga ada gitu ya. Oke, nah ini mulai hilang nggak ada ya kira-kira ya. Nah ini kira-kira jadi apa sih community itu? Jadi tadi teman-teman udah bilang bahwa mereka berkegiatan di kampus, di kampung. Oke, no problem, tidak masalah. Apapun itu adalah bentuk partisipasi teman-teman di lingkungan masing-masing, mau di kampus, mau di kampung, atau dimanapun selama kita terlibat begitu, maka itu akan memberikan suatu insight, suatu pencerahan sebenarnya seperti apa kondisi yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat, komunitas gitu ya. Dari sistem sosial memiliki karakter yang membedakan dengan yang lain, itu adalah komunitas gitu ya. Nah, keterlibatan individu dan sistem yang ada memiliki hubungan saling pengertian dan saling menghargai. Jadi kita involve. Jadi memang harusnya terlibat gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian pada saat kita mau bekerja dalam suatu komunitas, baik itu komunitas kampus, baik itu komunitas kampung, itu benar-benar involve. Jangan kayak hit and run gitu ya. Tahu kayak tinjunya Muhammad Ali dulu kan ada modelnya hit and run. Jadi ninju terus hilang, jadi lari gitu, jadi hit and run. Nah, kalau seperti itu maka Anda tidak akan involve, Anda tidak akan terlibat secara emosional, sehingga kemudian bagaimana mau menyelesaikan suatu problem yang ada di masyarakat kalau misalnya sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya apa yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu yang sering terjadi. Jadi memang, tapi itu juga tidak mudah. Mungkin teman-teman nanti kita banyak berdiskusi, karena saya kalau cuma satu arah begini nanti kita tidak akan bisa mengetahui sebenarnya kapasitas dari teman-teman seperti apa begitu ya. Itu jadi kemudian sistem yang berkelanjutan dan diharapkan untuk terus ada. Jadi memang tujuannya dari perencanaan partisipatif itu adalah sustain ya. Jadi dia memang harus sustain. Tapi itu tadi tidak mudah ya. Seringkali juga paling ada frustasi begitu ya.
Karena misal pada saat kita tadi ada gambar ya bagaimana kita melakukan pengelolaan sampah. Sampah itu kan jadi masalah kita semua ya. Tapi kemudian juga tidak mudah untuk menyelesaikan sampah gitu ya. Nyatanya sampai hari ini sampah itu masih begitu banyak, walaupun mungkin juga program itu juga sudah cukup banyak dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah. Tapi ya itu tadi, jadi walaupun kita sudah berkomitmen, kemudian kita sudah terus menerus di sana, tapi kemudian kembali lagi ke masyarakat. Jadi ada satu waktu gitu saya mendampingi pengelolaan sampah di Kendal begitu. Udah lama ya 2005-an kalau nggak salah. Kami memberikan keranjang takakura begitu ya. Kemudian bentuknya memang kayak keranjang sampah gitu ya. Kayak keranjang sampah. Waktu itu kita kasih banyak berapa 10 berapa. Nah, kemudian kita tinggal, kemudian kami datang lagi. Benar jadi keranjang sampah. Padahal keranjang takakura itu kita maksudkan sebagai pengelolaan sampah dengan pupuk. Jadi keranjang takakura itu fungsinya adalah mengelola sampah organik menjadi pupuk. Tapi ternyata pada saat itu, loh Bu, kok nggak diisi dengan sampah sayuran? Nggak pernah masak. Biasanya belilah. Ayo, nggak pernah masak. Aduh, berarti kita salah kan? Berarti ya saya juga salah. Oh iya, kita nggak pernah menanyakan ternyata bahwa mereka tuh nggak pernah masak loh. Berarti beli terus Bu? Iya belinya. Makanya jadinya keranjang sampah. Jadi setiap beli makanan jadi kita buang ke tempat sampah. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Nah itu yang terjadi. Akhirnya kan tidak sustain ya. Jadi kita memberikan keranjang takakura, tapi ternyata keranjang itu tidak bermanfaat sebagai pupuk pengelolaan pupuk sampah organik menjadi pupuk. Kemudian sistem yang multifungsi yang menangani permasalahan apa saja secara luas. Jadi sistem itu memang sangat banyak ya, jadi harus multifungsi. Jadi pada saat perencanaan partisipatif itu memang banyak yang kemudian kita kerjakan. Seringkali kan kita dianggap selalu seperti mau Natal nih, seperti center class gitu ya, bisa menyelesaikan semua permasalahan masyarakat di tengah sana. Dikira kita ahli listrik, terus kemudian juga ahli hukum, misalnya ada yang mau cerai, terus tiba-tiba ada yang ngadu, ada KDRT dan sebagainya, dikira kita semua bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Padahal belum tentu kan. Akhirnya kan kita harus kemudian menghubungkan dengan beberapa orang. Jadi memang itu akhirnya yang terjadi seperti itu. Tidak bisa kemudian kita menutup diri mengatakan bahwa saya hanya menyelesaikan masalah ini saja. Itu kan sebenarnya tidak pas juga. Jadi harusnya ya sudah nggak masalah, nanti kita hubungkan dengan beberapa orang. Dengan seperti itu sebenarnya ada keuntungan juga ya. Kita bisa banyak berkenalan dengan orang gitu ya. Kita bisa banyak berkenalan dengan orang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi jangan kemudian menjadi center class yang kemudian menyelesaikan masalah secara mandiri, itu nggak mungkin ya. Jadi itu yang kemudian, nah sukarela dengan sedikit sanksi maupun paksaan. Jadi memang itu yang susah ya. Yang susah adalah bahwa mengajak mereka itu secara sukarela itu tuh tidak mudah gitu. Karena begini, kadangkala memang ada orang yang merasa bahwa itu adalah masalahnya dia. Masalah komunitas, maksudnya bukan masalah pribadi ya. Masalah itu adalah masalah yang harus dipecahkan oleh warga gitu loh. Misalnya sampah kayak, kemudian misalnya apalagi banjir. Kalau mereka menganggap itu adalah masalah mereka, maka tanpa paksaan mereka akan bahu-membahu. Walaupun itu juga tidak kemudian mudah ya, karena pasti selalu ada orang yang pro dan kontra. Pasti. Nggak mungkin semuanya jadi kontra atau semuanya menjadi pro, itu tidak. Karena biar bagaimanapun kan begitu ya. Sunahnya kan begitu, ada baik, ada buruk, ada atas, ada bawah dan sebagainya. Jadi sunahnya begitu, ada pro dan kontra. Nah, kemudian kan kita yang kemudian harus mengetahui di mana kita harus mendudukkan diri kita, di mana kita harus berdiri sehingga kita tidak menjadi orang yang kemudian condong pada satu komunitas, sehingga kita bisa menjadi netral gitu loh. Karena takutnya kalau kita condong itu malah itu akan berbahaya, pasti akan ada hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah itu kita harus mengetahui seperti itu. Umumnya ada dalam lingkup wilayah tertentu. Ya kalau kita mau menyelesaikan masalah tertentu ya pasti ada dalam lingkup wilayah tertentu. Sedangkan development itu identik dengan perkembangan atau pembangunan ya. Jadi banyak hal yang kemudian
bisa kita lakukan terkait perencanaan gitu ya. Jangan dipikir bahwa perencanaan itu selalu mungkin ada hubungannya dengan teman-teman PWK begitu ya, perencanaan tata ruang. Enggak, sebenarnya banyak hal. Apapun yang kita lakukan ini adalah terkait dengan perencanaan. Kita datang ke sini kan kita juga butuh perencanaan kan? Iya kan? Karena dengan apa sih definisi perencanaan itu kira-kira teman PWK mesti tahu persis ya. Apa definisinya perencanaan, Mas? Nah, definisinya apa? Ya, ya menjadi lebih baik kira-kira begitu ya. Jadi membuat sesuatu untuk masa depan yang lebih baik kan gitu. Dan tujuannya jelas bahwa pada saat kita merencanakan misalnya datang dari rumah ke sini pasti cari jalan yang paling pintas. Nggak mungkin kan saya misalnya rumah saya di sini aja sih di Puri Gede sini di sini dekat sini. Nggak mungkin saya ke Kaligawe dulu baru datang ke sini kan. Iya kan, artinya kita perlu perencanaan gitu loh, perlu sehingga kita harus tahu sistematis dan sebagainya. Nah, perubahan sistem yang ada, jadi kalau harapannya memang kita dengan melakukan develop, dengan pengembangan, perkembangan kita bisa melakukan perubahan sistem. Tapi ini juga masih tanda tanya apakah benar kita bisa dengan sendiri, dengan mandiri melakukan itu, tentu itu juga masih dipertanyakan. Proses yang terarah untuk mendorong perubahan itu pasti ya. Jadi di dalam development itu ada proses yang terarah untuk mendorong suatu perubahan. Kemudian adanya proses pembelajaran, proses evaluasi dari hasil capaian. Jadi memang dalam perencanaan selalu kan feedback ya, monitoring, evaluasi. Sehingga kita tidak berjalan pada satu tempat gitu loh. Jangan sampai kita kecapean, kehabisan nafas sendiri. Karena kita tidak pernah melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Nah itu capek sendiri kan. Jadi memang harus ada monitoring dan evaluasi sehingga kita harus apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi modelnya mungkin seperti spiral kali ya. Jadi selalu harus ada monitoring, kemudian dilihat mana keberhasilannya, di mana masalahnya dan sebagainya. Oke. Nah kira-kira kenapa kok tiba-tiba tren perencanaan partisipatif itu menjadi sangat heboh gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Kenapa jadi sangat heboh? Dulu mungkin teman-teman di PWK itu punya banyak sekali paradigma perencanaan pembangunan gitu ya, dari yang bottom up, top down, kemudian RCP, Rational Comprehensive Planning, kemudian incremental planning, kemudian yang lainnya. Kemudian baru di tahun 90-an ya, 92 ribuan itu baru kemudian keluarlah yang namanya participatory planning atau perencanaan partisipatif. Karena apa? Ya itu dia, karena ada ketidakpuasan dan adanya bias pembangunan ya. Jadi mungkin Anda belum lahir sih ya, waktu zamannya Pak Soeharto udah lahir belum ya? Belum kan? Hah? Nah, oh kalau kamu udah lahir ya. Zamannya Pak Soeharto mungkin belum banyak yang lahir ya. Jadi pada saat zamannya Pak Soeharto itu kan bagaimana pembangunan itu sangat sentralistik ya. Sangat sentralistik. Semua yang mikirin adalah Jakarta. Kita tuh hanya terima jadi gitu loh. Nah, sampai pada akhirnya itu tuh kemudian tidak merubah masalah begitu ya. Misalnya sampai itu ada kasus di Papua gitu ya. Kasus di Papua. Dipikir orang Papua itu suka pakai kloset kali. Nah, diberikanlah kloset karena mikirnya sama seperti Jawa kali ya. Oh, orang suka pakai kloset, maunya bersih dan sebagainya. Ternyata klosetnya nggak dipakai, disimpan aja. Mereka tetap buang air besar di sungai. Karena apa? Cuma memberikan bantuan tanpa mengetahui sebenarnya sosial budaya masyarakat gitu loh. Jadi kan orang dari Jakarta itu kan cuma mikirnya, oh iya nanti saya kasih kloset pasti mereka akan buang air besar di kloset itu. Ternyata klosetnya itu seperti jadi kayak pajangan aja gitu. Terus dipajang, disimpan gitu. Disimpan baik-baik malah nggak dipakai malahan. Jadi kayak ya itu pajangan gitu. Karena budaya di Jakarta, di Jawa dengan budaya di Papua itu berbeda sehingga belum tentu satu bantuan itu bermanfaat bagi yang lainnya. Itu yang sering terjadi. Jadi kenapa? Karena kemudian sangat sentralistik. Misal dulu ya, Anda mesti tahu Inpres ya. Dulu ada namanya program bantuan Inpres, instruksi presiden ya. Dulu ada namanya sekolah Inpres. Dulu mungkin nggak tahu, udah nggak ada. Jadi orang tuh dianggap semua mau sekolah, semua mau pinter. Padahal belum tentu.
Coba di sini saja mungkin ya, nggak usah jauh-jauh ke Papua kali ya. Mungkin di Jawa saja banyak juga orang yang kemudian tidak mau bersekolah gitu ya. Karena apa? Apa gunanya buatnya sekolah? Oh, setelah sekolah nyari kerja juga. Kenapa saya nggak langsung kerja aja kan begitu? Nah, karena kan pola pikir ya. Orang bersekolah tuh apa sih sebenarnya? Fungsinya apa? Bukan untuk bukan untuk apa namanya jago-jagoan kemudian gaya-gayaan aku sekolah loh, aku kuliah loh. Tapi sebenarnya memperbaiki pola pikir, lebih sintesis gitu loh kira-kira. Jadi bagaimana dia menyelesaikan masalah itu lebih terarah dan sebagainya. Itu saja sebenarnya fungsi dari sebuah sekolah gitu ya. Sedangkan pengalaman hidup, nah ini harus dicari sendiri di lapangan gitu loh. Jadi pengalaman hidup itu tidak ada sebenarnya di ruang kuliah itu rano, nggak ada. Yang ada pengalaman hidup ya kamu ke lapangan gitu aja. Kalau ada pengalaman hidup, pengalaman hidupnya dosen gitu aja. Bukan pengalaman hidup Anda kan begitu kan. Jadi pengalaman hidup itu harus dicari di luar sana. Bertemu dengan orang lain di sana dan Anda akan mengetahui itu. Sedangkan sekolah, kampus itu hanya untuk mensintesiskan pola pikir Anda supaya lebih terarah dan sebagainya. Nah karena kemiskinan waktu itu kemudian membuat kita perlu perencanaan partisipatif. Demikian juga mungkin yang mengajar gender belum ya? Belum. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mengajar gender akan lebih banyak bercerita. Tapi memang belum banyak ya yang tahu tentang gender ya. Tapi bukan gender lah, bukan gendar loh. Nek gendar ki kerupuk ya. Kalau gendar mungkin kerupuk enak ya. Nah, kerupuk gendar itu enak. Tapi ada yang tahu tentang gender? Hah? Jenis kelamin. Nah, oke. Jenis kelamin berarti jenis kelaminnya ada berapa sih? Ada 2 ya. Enggak 73. Katanya sekarang 73 jenis kelamin di Thailand aja udah 73 loh. Oh iya 73 jenis kelamin di Thailand itu malahan. Kalau kita cuma 2 ya berarti. Mosok? Ya? Hah? Berarti LGBT nggak masuk di kita ya? Nah, ini terkait dengan gender. Jadi mungkin kalau Anda tahu ada yang namanya sistem budaya patriarki, tahu kira-kira apa? Coba, saya pengen tahu yang ngomong tahu yang mana nih? Ayo apa Mas? Kok ono yang bawa es teh? Menurut Ini yang sepengetahuan saya patriarki itu kayak laki-laki yang mendominasi perilakunya terhadap perempuan gitu. Oh gitu ya. Sikap-sikap Oke, seperti itu. nanti biar Mbak siapa yang ngajar nanti? Rizkiana. Siapa? Oh Mbak Iren. Nah ya, oke kita ini karena kan terkait dengan berbasis gender serta ketimpangan wilayah. Jadi budaya patriarki adalah konstruksi sosial, konstruksi agama yang kemudian memingkirkan satu jenis kelamin, ya, satu jenis kelamin. Saya tidak mengatakan perempuan. Nanti pada satu tentu ada yang laki-laki yang dipinggirkan. Ini mungkin secara umumnya adalah perempuan yang dipinggirkan. Tapi karena konstruksi sosial dan konstruksi budaya serta konstruksi agama, gitu ya. Ya mohon maaf teman-teman dari UN mungkin nanti akan protes ya silahkan saja karena memang begitulah adanya. Begitulah adanya. Jadi karena konstruksi sosial yang kemudian mengatakan mungkin juga mungkin Anda sering baca nggak ada di sini yang PKK enggak ya belum ya karena belum jadi ya belum jadi ibu-ibu kan belum oke. Tapi calon ibu kan calon ibu C. Nah, di situ disebutkan Anda lihat tuh 10 apa sih ada sih saya agak lupa bukan 10 program PKK. Ada di dalam situ disampaikan bahwa seorang wanita adalah ibu rumah tangga. Waduh, ciloko. Jadi kerjanya cuma ibu rumah tangga. Selain itu tidak dianggap sebagai perempuan kali-kali. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, selain itu ketimpangan wilayah tadi saya sampaikan bahwa Papua dengan Jawa itu kan tentu berbeda ya dari sisi sosial, budaya dan sebagainya. Jadi maka di Papua ada 4 suku besar di sana ya. Saya agak lupa ada Mamta, ada apa dan sebagainya. Nah mereka itu membuat jadi pada saat di Papua itu kalau mereka tidak minta jalan jangan dikasih jalan. Tidak semua misalnya kita sini senang tuh ada jalan, infrastrukturnya jalan semua. Senang. Orang di Papua belum tentu. Karena memang mereka tidak mau wilayahnya itu akan kemudian terusik dan sebagainya. Kayak di Wamena. Wamena itu nggak ada jalan, misalnya jalannya jelek. Mereka lebih senang begitu. Wamena itu kalau misalnya kita dari Papua kita harus naik pesawat ke Wamena gitu. Kalau mau naik jalan darat sih bisa tapi jalannya super jelek gitu loh.
Karena mereka memang tidak menginginkan. Jadi pada saat perencanaan bangunan di Papua, kalau itu jadi basisnya bukan seperti kita adalah kelurahan, kemudian kecamatan, dan sebagainya. Tapi mereka basisnya adalah suku ya. Jadi suku itu yang akan kemudian menentukan mereka mau apa. Kalau mereka tidak minta jalan, jangan diberi jalan. Maka jadi ramai gitu ya. Nah itu jadi ketimpangan wilayah, kekecewaan terhadap proses survei konvensional yang seringkali hasilnya seragam. Nah ini teman-teman BPS ini, ya kan tutup mata tuh, centang, ternyata centang salah kabeh. Ya kan, coba Anda lihat, mungkin teman Anda sering lihat data BPS enggak? Sering lihat data BPS enggak? Data BPS itu dari tahun ke tahun kan sama terus toh. Enggak ada perubahannya itu. Misalnya 10 tahun gitu ya kayak gitu-gitu. Itu kan masalah sebenarnya bahwa padahal kita maksudnya memberikan dana untuk melakukan survei. Hasilnya itu akan digunakan untuk mengetahui sebenarnya potret ya. Potret dari wilayah tersebut itu seperti apa. Tapi seringkali datanya kan banyak yang kosong, kemudian dari tahun ke tahun kok sama. Itu kan jadi aneh itu. Terus ngapain aja orang BPS itu? Nah, metode pemahaman yang lebih efektif, nah tumbuhnya kesadaran dan pemahaman bagi para ahli pembangunan terhadap fakta. Jadi karena tadi ya, jadi karena banyaknya masalah ketimpangan, kemudian kemiskinan, kemudian ternyata pembangunan itu tidak seragam gitu ya. Kan pembangunan itu tidak seragam. Jadi jangan dipikirkan bahwa apa yang terjadi Jawa itu juga terjadi di Papua. Nah, itu yang terjadi pada zamannya Pak Harto. Pada saat itu ada yang disebut dengan revolusi hijau. Mungkin Anda tahu persis apa itu revolusi hijau. Ya, tahu nggak revolusi hijau? Hah? Penghijauan. Oke. Jadi revolusi hijau itu dulu karena di Jawa, karena Pak Harto itu orang Jawa kebetulan ya, bukan orang Papua masalahnya. Kalau orang Papua mesti makannya sagu, tapi karena orang Jawa makannya nasi gitu. Sehingga dianggap semua orang Indonesia harus makan nasi. Akhirnya terjadilah yang namanya revolusi hijau. Seluruh wilayah Nusantara kita diminta untuk menanam padi semua. Padahal orang Papua makannya adalah sagu. Orang Madura makannya jagung. Kemudian yang lainnya juga makan sagu. Nah itulah yang kemudian menjadikan kita sekarang mengatakan bahwa kita harus mengimpor beras dari Vietnam karena mengatakan bahwa yang kita ukur ketahanan pangan kita adalah beras. Padahal ketahanan pangan kita bukan hanya beras. Yang di Jawa aja yang makan beras kan. Nah, pada saat itu mungkin ada transmigrasi yang ke Papua, kemana dan sebagainya. Itu yang kemudian mereka menanam padi di sana. Dan akhirnya mungkin orang Papua makan sagu dengan makan nasi kok enak nasi ya. Akhirnya kemudian berubah aja polanya. Mungkin seperti itu. Padahal mereka adalah makan sagu ya. Nah, itu kemudian pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan itu sangat minim. Siapa yang pernah ikut musrembang? Pernah ya? Di mana, Der? Oh, balai kota. Oh, itu tingkatannya berarti udah di kota itu yang dari bawah tuh ya. Yang dari bawah? Pernah nggak? Yang dari ini bulan apa sih? Bulan November. Biasanya di bulan-bulan ini sudah mulai musrembang kelurahan gitu ya, kemudian kecamatan gitu ya. Sehingga dari situ pelibatan masyarakat gitu ya dari musrembang. Karena mereka yang paling tahu sebenarnya seperti apa perencanaan yang diinginkan. Nah, kemudian ini adalah community dan apa ya? Community dan lingkungan kira-kira. Jadi ini ada lingkungan, kemudian bagaimana kita berperan di dalam lingkungan itu. Jadi selalu ada input dan outputnya ya. Jadi kita harus memberikan input juga ke mereka, tapi sekaligus juga ada output yang kita berikan gitu ya. Jadi pada saat kita misalnya masuk dalam suatu lingkungan, kita pasti punya tujuan dan punya tujuan pada saat kita ke sana. Artinya ada sesuatu, walaupun saya nggak tahu juga apakah pada saat karena banyak dari Anda yang misalnya di komunitas kampung ya, kampung sajalah misalnya di kampung. Pada saat Anda involve atau mau terlibat di kampung itu sebenarnya Anda punya tujuan nggak? Apa tujuannya? Nyari pacar? Enggak kan? Apa coba tujuannya? Tujuannya apa, Mas?
Pada saat yang mana nih? Saya nggak apa Akbar yang inget-inget aja. Akbar ada nggak namanya? Salah ya saya? Oh ada. Oke. Karena saya yang inget-inget aja. Gimana Mas? Pada saat apa tadi involve atau mau terlibat di kampung itu punya tujuan nggak? Apa? Oh belajar. Wah sangat mulia. Ya nggak apa-apa sih, bener aja, nggak apa-apa. Oke berarti belajar. Dan sekarang pertanyaan keduanya adalah, apakah sudah mendapatkan pelajaran? Apa? Oke, kira-kira satu saja. Belajar berorganisasi kah misalnya? Atau belajar misalnya berargumentasi kah misalnya seperti itu gitu? Ya, oke. Oh gitu. Aha. Ya, ya, ya. Pentas gitu ya. Nah, kan berarti belajar mengkomunikasikan apa namanya apa pikiran kemudian rencana kan? Ya, berarti kan itu kan juga penting. Berarti belajar berkomunikasi karena kalau kita tidak pernah apa ya? Berkomunikasi kan kita tidak akan bisa kemudian berargumentasi dan kemudian itu kita menjadi orang yang sangat defense ya. Karena tidak pernah apa ya, tidak pernah involve, tidak pernah terlibat rumah sana dia merasa bahwa dialah yang paling pintar gitu loh. Jadi itu yang berbahaya sebenarnya juga. Jadi kita harus juga apa ya, setara kemudian membangun ya, membangun hubungan. Jadi jangan kemudian pada saat ke lapangan itu Anda kemudian menjadi orang yang apa? Berbeda dengan lingkungan gitu loh. Karena kalau berbeda dengan lingkungan itu pasti akan ada penolakan-penolakan yang cukup besar di sana gitu loh. Jadi berusaha kemudian berbaur dengan masyarakat gitu ya. Supaya apa yang ingin Anda sampaikan, tujuan-tujuan Anda itu bisa tercapai gitu loh. Jangan kemudian menjadi seperti apa itu, investigator gitu loh. Datang-datang tanya sana sini lah malah kayak investigator gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini adalah terkait dengan apa nih? Dimensi keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan ya. Jadi di bagian mana saja sih keterlibatan masyarakat dalam pembangunan? Bisa di dalam pemerintahan, kemudian bisa di dalam civil society di masyarakat ataupun di dalam suatu apa ya perusahaan, kemudian misalnya ya perusahaan ataupun yang lainnya. Jadi itu dimensi-dimensi yang bisa melibatkan masyarakat di dalam pembangunan. Artinya bahwa dengan keterlibatan itu akan menciptakan yang namanya sustainable ya, menciptakan jadi ya apa namanya ya, kita kan inginnya bahwa pembangunan itu adalah pembangunan yang sustain, pembangunan yang berkelanjutan. Artinya semakin banyak kita mengikut sertakan pihak-pihak yang kemudian berkepentingan, maka pembangunan itu menjadi sangat sustain. Nah, kapan pembangunan itu jadi tidak sustain, tidak berkelanjutan? Pada saat pembangunan itu tidak dianggap bagian dari masyarakat gitu loh. Misalnya saja kasus jalan tol Semarang Demak misalnya kayak gitu. Ada yang tahu nggak sih? Enggak ya? Ada ya? Misalnya seperti itu, makanya penolakan-penolakan itu begitu besar. Atau misalnya kasus kemarin Tambak Rejo, ada yang ikuti kasus Tambak Rejo? Enggak ada ya? Enggak ada? Enggak ya? Oh sayang ya. Jadi mulai sekarang Anda harusnya juga ya di kampung boleh-boleh saja, tapi silahkan kemudian misalnya apa yang dilakukan teman-teman histeria, membuat jaringan kampung itu kan untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang dilakukan, apa yang dirasakan, apa yang kemudian bisa dibantu antar satu kampung dengan kampung lainnya itu, jadi kemudian mereka bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi terkait apa yang dilakukan di kampung satu dengan kampung yang lainnya. Nah, itu. Kemudian ini adalah karakter dari community development itu apa saja ya. Ini karakternya kira-kira ya. Fokusnya pada masyarakat. Kemudian ada inisiatif
pada kelompok atau agen atau institusi eksternal yang ditujukan untuk masyarakat. Jadi ini bisa saja memang kan sulitnya adalah jangan kita menjadi, makanya kita itu hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai eksekutor. Ya, jangan memposisikan sebagai eksekutor, karena kalau memposisikan sebagai eksekutor, kamu pulang mereka udah hilang lagi gitu. Jadi silahkan kemudian, nah memang kita perlu mencari seorang pionir ya, kira-kira atau orang yang apa ya jenenge ya, sangat ya tidak brilian sih, tapi punya inisiatif gitu loh. Karena kalau inisiatifnya selalu datang dari orang luar, nah kecapean nanti kesulitannya adalah pada saat kamu pergi mereka akan tidak punya apa-apa lagi. Makanya selama senyampang di sana itu kamu carilah yang siapa nih yang bisa jadi pionirnya gitu loh, supaya pada saat saya pergi tuh ini masih tetap berjalan dan sebagainya. Nah itu yang gampang-gampang susah gitu loh, mencari seorang pionir, karena biasanya sering karena masyarakat kita sudah terlalu lama dininabobokan dengan banyak pembangunan. Pembangunan kita itu pembangunan yang charity gitu loh. Jadi sistemnya adalah bantuan. Jadi masyarakat itu tidak terbiasa dengan mengemukakan pendapat, mengemukakan ide dan sebagainya, sehingga dianggap pada saat mereka mengemukakan pendapat itu sesuatu yang salah, sehingga mereka milih diem aja, ya wes tak meneng we, tak tunggu aja mungkin dari pihak fasilitator, ada dari pemerintah. Dan itu juga terjadi di pemerintahan kita. Pemerintahan kita itu selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu enggak benar sama sekali gitu ya. Itu enggak benar gitu loh. Seringkali kan seperti itu. Jadi banyak juga pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, ini harusnya kita ditemukan dengan Pak Budi Prakoso lagi. Supaya kita bisa berdebat lagi. Berdebat lagi dengan Pak Budi Prakoso ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah tuh selalu mengatakan bahwa mereka itu sudah melakukan sesuatu yang pas bagi masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya adalah masyarakat siapa kan gitu kan masalahnya. Jadi masyarakat oligarki gitu kan, atau masyarakat elitis gitu kan. Nah kan cilaka itu namanya. Padahal kan bukan dia yang sebenarnya harus kita dorong dan kita bantu. Masyarakat yang tidak punya akses sebenarnya yang harus dibantu. Ya, masyarakat yang tidak punya akses yang harusnya dibantu. Jangan masyarakat yang sebenarnya sudah mapan dan sebagainya malah dibantu. Masyarakat yang punya akses, misalnya teman-teman misalnya di permukiman kumuh, kemudian nelayan, petani, buruh dan sebagainya, itu yang harusnya banyak mendapatkan perhatian-perhatian. Apakah mereka sudah terfasilitasi dengan pembangunan yang ada? Orang belajar dari partisipasi dalam community dan sistem community, belajar dari partisipasi orang per orang. Jadi memang modelnya tuh saling belajar ya. Jadi ini dia. Kita tuh selalu, saya nggak tahu, ya mudah-mudahan tidak ya. Jadi kita selalu mengatakan bahwa sesuatu yang datangnya dari kampus, sesuatu yang datangnya dari sekolah, itulah yang benar. Dan apa yang ada di masyarakat itu sesuatu yang tidak benar, itu cilaka namanya. Kita tidak menganggap bahwa sistem pengetahuan yang ada di masyarakat, padahal teorinya kuncarannya ningrat jelas banget ya. Makanya ada 7 kebudayaan. Salah satunya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu adalah sistem pengetahuan yang dibangun. Jadi masyarakat itu punya pengetahuan sendiri, dan jangan dianggap bahwa pengetahuan yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan teori. Ya memang tidak sesuai dengan teori karena mereka tidak sekolah kan. Mereka itu mendapatkan itu karena proses belajar atau proses bergumul. Bahasa Indonesia bergumul itu bahasa Indonesia apa? Bergulat ya. Bergulat dengan situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Misalnya nanti di belakang ada deh. Nanti saja di belakang. Nanti Anda melihat bagaimana sebenarnya kondisi situasi yang ada di teman-teman di Timbul Sloko. Nah, kemudian partisipasi publik. Ini perlu partisipasi publik atau orang gitu ya. Jadi maka publik itu jangan sampai hanya didominasi oleh satu kelompok orang. Laki-laki gitu ya. Kira-kira
Harusnya ini juga kemudian mengikut sertakan juga perempuan. Jadi ada kelompok-kelompok rentan yang mulai kita harus perhatikan juga kebutuhannya. Kelompok rentan itu termasuk anak, perempuan, disabel dan lansia. Itu harusnya juga masuk di dalam perencanaan. Jangan disamakan semua orang normal dengan orang yang teman-teman bahasanya sekarang bukan disabel ya namanya. Apa namanya sekarang? Apa caranya? Berkebutuhan khusus. Nah, betul, orang berkebutuhan khusus. Namanya sekarang tidak disabel lagi, tapi orang berkebutuhan khusus. Artinya bahwa mereka juga punya kebutuhan yang harus juga mendapatkan perhatian. Nah, itu jadi partisipasi publiknya sampai segitu gitu loh. Jangan hanya laki-laki, maka model-model rapat-rapat di malam hari itu tidak pas. Kenapa tidak pas? Ayo, ada yang mau ngomong nggak? Jangan daerah tapi. Ada yang mau ngomong kenapa tidak pas? Teman-teman PWK? Kenapa tidak pas kalau rapat di malam hari? Oke, ada yang lain? Yang lain. Mbak. Ibu-ibu menidurkan anaknya ya? Iya. Jadi kalau malam itu biasanya ibu-ibu itu sibuk dengan pertama mungkin belajar anak itu ada di ibu-ibu. Malam hari mereka harus mengajari anak-anak. Selain mungkin juga karena harus menidurkan anaknya. Jadi rapat di malam hari itu sebenarnya tidak sensitif lagi, itu sudah bias gitu loh. Karena kemudian teman-teman perempuan tidak bisa ikut serta di dalam rapat itu. Coba misalnya sekarang dibalik, ibu rapat, bapak Pak, kono sing nurokke anake yo, aku tak melu rapat. Itu kira-kira piye? Ngamuk ya. Ngamuk ya. Nah, kan akhirnya terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai rapat. Jadi itu harusnya dibicarakan gitu. Jadi artian rapat itu jangan hanya kemudian menguntungkan satu belah pihak saja. Harusnya itu juga dibutuhkan. Belum lagi kalau kita bicara teman-teman lansia. Malam hari itu nggak pas. Kemudian teman-teman tadi berkebutuhan khusus. Malam hari juga nggak pas. Karena pasti mereka akan sangat terganggu dengan cahaya, kemudian apakah sudah disediakan dengan jalan akses fasilitas yang bagus dan sebagainya. Nah, menggunakan pengambilan keputusan secara demokrasi ini juga tidak mudah ya, karena seringkali karena itu tadi ya, karena sistem patriarki yang sudah mendarah daging di Indonesia, jadi sehingga tidak mudah kemudian bahwa pengambilan keputusan itu sangat demokratis ya. Misalnya pemilihan ini kemarin di Demak ada pemilihan kan? Di sini nggak tahu. Pemilihan lurah di sini belum ya? Oh, belum ya, belum. Oh iya deh, ngomong ini karena ya ASN ya mereka ya. Nah di Demak itu kan pemilihan lurah baru 1 bulan yang lalu. Itu heboh tuh di Demak pemilihan lurah itu tiap satu kandidat itu memberikan 500.000 per orang. Jadi dalam misalnya satu keluarga itu ada 4 orang, dia memberikan 2 juta. 2 juta satu kandidat. Nah, kalau misalnya 2 kandidat, 4 juta dong. Lumayan kan? Nah, itu pindah Demak, KTP-nya pindah ya. Nah, yang mau saya omongkan adalah bukan itunya ya. Nah, ini bentar lagi 2024 ini kita akan pemilihan serentak. Nah, pada saat pemilihan itu kan misalnya ibu-ibu itu kan sudah begini, misalnya ya, Bu, besok milih siapa gitu. Wah, aku pokoknya melu bapak lah cilaka kan, namanya partisipasi perempuan sangat rendah karena itu tadi, karena dia memberikan suaranya kepada pihak laki-laki. Padahal belum tentu laki-laki itu terus kemudian dia sangat baik dan netral ya. Jadi jangan sampai Anda memberikan suaranya kepada pasangannya. Harus sendiri gitu loh. Ya. Saya tidak dalam rangka kampanye karena tidak ada calon yang saya sebutkan tadi. Tapi paling tidak Anda harusnya juga begitu. Menggunakan pendekatan yang holistik. Jadi pendekatan itu harus holistik. Jadi memang harus kita lihat analisa-analisanya seperti apa, kemudian pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan seperti apa. Memang modelnya kayak kayak main layangan gitu ya, tarik ulur dan sebagainya. Jadi tidak bisa kemudian dilepas seluruhnya kemudian. Tapi harus ada cara dan sebagainya. Jadi itu kita harus tahu persis ya bahwa kapan harus menggunakan teori apa, analisis apa dan sebagainya. Dan itu memang perlu perlu jam terbang, perlu juga sering berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah sangat advance, misalnya seperti itu, yang punya pengalaman cukup banyak dan sebagainya. Itu terkait dengan apa tadi ini? Teknik-teknik. Kemudian itu ya, mana?
Oke, ini nggak usah. Nah, tingkat kesadaran kolektif masyarakat itu kira-kira ada 4 tahapan ya. Jadi memang ya itu tadi karena masyarakat kita sudah terlalu lama dininabobokan dengan berbagai pembangunan yang semua adalah sentralistik. Mereka taunya, yuk aku dapat ini, dan tidak pernah memikirkan sebenarnya mau apa sih saya gitu kan. Mereka hanya taunya, wes aku dikasih ini, dikasih bantuan ini ya udah. Nah, sebenarnya jadi tahap ini adalah tahap apatis ya. Oh ya itu makanya pokoknya mereka tidak peduli bertahan hidup, dunia ini kejam dan sebagainya. Jadi ya apatis aja lah gitu. Yes, pokoknya yang penting aku bisa makan hari ini udah gitu aja. Pikirannya sesimpel itu gitu ya. Sesimpel itu jadi tahap apatis. Kemudian tahap ketergantungan. Ada masalah tetapi saya tidak dapat mengetahuinya. Kemudian masalah akan selesai dengan sendirinya kira-kira. Jadi mereka tidak ya memang sih itu tadi ya karena sudah sangat lama sentralistik sehingga tidak terbangun. Tapi sudah mulai ada usaha-usaha kemudian untuk membantu masyarakat untuk kemudian membuka lagi pola pikir yang lebih baik, kemudian untuk menyelesaikan masalahnya dan itu cukup bagus dan saya salut banyak sudah mulai banyak pionir-pionir yang punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan ataupun komunitasnya. Banyak itu di kampung-kampung yang dibina oleh Histeria juga sudah cukup banyak yang kemudian mereka itu dengan sendiri itu kemudian mau menyelesaikan permasalahan yang ada di kampung masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah tahap prakritis adalah ada masalah dan saya adalah bagian dari pemecahan masalah itu jadi bagian dari solusi, kemudian bekerja sama, ya, hidup harus berusaha. Itu yang sudah lumayan baik ya. Sudah lumayan ada perubahan jadi pada tahap prakritis. Yang paling bagus adalah tahap kesadaran ya. Jadi memang dia secara sadar dan peduli gitu ya bahwa dengan bekerja sama dengan orang lain akan terjadi perubahan, akan terjadi perbaikan. Kemudian itu adalah aktualisasi diri hidup penuh. Nah, kalau misalnya kita mengatakan bahwa memang kita harus hidupnya itu bermakna, maka itu adalah tahap yang paling bagus yang bisa kita lakukan bahwa dengan sadar kita memilih untuk melakukan ini bukan karena dorongan-dorongan dari pihak luar walaupun memang di awal-awal tetap harus ada usaha untuk kemudian membantu orang untuk kemudian mengetahui permasalahannya apa saja yang ada di situ. Nah, mungkin itu yang dilakukan juga beberapa teman-teman NGO, LSM dan sebagainya untuk membuka kesadaran kritis dari masyarakat ya yang ada di lapangan. Nah, mungkin ini dia tingkatannya ya. Kalau misalnya selalu teorinya kan begini gitu loh bahwa kita mau memberi kail, kita masyarakat itu diberi ikan, jadi diloloh lah istilahnya cuma disuapi kan gitu toh. Nah, kita harus berubah tahapannya, kemudian diberi kok kali ya aku nulis kail harusnya. Masyarakat diberi kail, kemudian dia secara sadar membuat kail dan itu secara inisiatif mereka akan membuat kail itu sendiri. Jadi harusnya sampai situ kira-kira community development kita. Jadi harapannya sudah semakin banyak masyarakat yang kemudian secara sadar untuk melakukan hal-hal yang bisa membantu untuk mengembangkan diri mereka. Nah, elemen dalam community development ini ada beberapa. Jadi mendahulukan kepentingan umum. Jadi ini kita harus memang menurunkan ego gitu ya. Tidak ada, saya pikir tidak mungkin ya ada orang yang fasilitator, kemudian mediator atau whatever lah namanya gitu. Yang itu egois. Nggak mungkin. Karena kalau dia egois pasti tidak akan bisa bekerja sama dengan orang di luar sana, orang lain. Ya. Itu dia harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Maka mungkin kalau bisa dilihat, saya nggak tahu ya, ada nggak sih teman-teman LSM yang kaya? Katanya nggak ada ya. Paling gampang ukurannya itu aja lah mungkin. Ada nggak pertanyaan saya? Kalau ada coba Dera sebutin. Oh, nasional, jangan nasional kejauhan. Oh, regional nggak ada. Kalau nasional banyak ya. Karena dia sudah banyak donornya di sana masalahnya. Itu kan donor ya. Kalau regional belum, oke yang di sini aja lah yang di Semarang kan nggak ada kan yang kaya kan.
Kayak utang iya paling mungkin. Sama kayak masalah ya. Jadi pasti mendahulukan kepentingan umum ya. Kemudian punya kesamaan nilai. Jadi mereka tuh punya value yang sama gitu ya. Jadi kalau nggak sama pasti prinsipnya berbeda ya jangan dipaksakan gitu. Kalau Anda sudah tidak sama prinsipnya dengan pihak yang Anda bantu, mendingan keluar aja karena itu akan kontra nanti jadinya. Jadi prinsipnya harus sama. Kalau pertamanya tadi harus kalau misalnya dia egois ya nggak bisa, mendingan nggak usah kan gitu. Jadi harusnya memang seperti itu ya. Kemudian ini bagian dari layanan masyarakat ya. Jadi ya apa ya? Kalau ngomong idealnya apa sih? Jadi nanti pada saat kita nanti di mana ya kok di surga sih? Pada saat kita ditanya, paling tidak kita punya inilah punya jawaban. Oh, saya sudah membantu masyarakat kira-kira seperti itu. Artinya kita sudah berbuat ya yang baik ya. Jadi jangan sampai kita hidup itu malah menyusahkan orang lain, berbuat sesuatu yang tidak benar. Kalau bisa itu kita membantu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, apapun lah, dengan ilmu, dengan material ataupun dengan apalah yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa dengan materi ya, dengan tenaga dan sebagainya yang bisa kita lakukan sehingga kita benar-benar bermanfaat. Jadi sebenarnya kalau perencanaan partisipatif ya karena kita pengen bermanfaat bagi orang lain, kira-kira seperti itu. Kemudian komunikasi itu kan cara kita berkomunikasi dengan pihak. Jadi ini ada tekniknya sendiri, jadi mungkin juga tidak mudah ya berkomunikasi, apalagi misalnya orangnya pendiam gitu ya, kira-kira ya harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Tidak mudah juga karena ya tadi membangun komunikasi itu dengan orang begitu banyak yang mungkin berbeda-beda pikirannya, pandangan dan sebagainya. Nah itu juga satu teknik yang harus dipelajari terkait dengan komunikasi untuk community development itu sendiri. Nah percaya diri yaitu itu bagian dari aktualisasi ya. Kemudian keterkaitan dengan wilayah, terus ada informasi yang kita berikan dan pasti ada rintangan ya. Ada pasti akan ada hambatan, kemudian ya tantangan dan sebagainya. Tapi disitulah mungkin seninya dari perencanaan partisipatif. Kalau mulus-mulus aja, wah gampang ya ternyata ke lapangan gitu ya. Tapi kalau susah kan, wah ternyata yo angel yo ternyata mengajak masyarakat itu untuk misalnya berdiskusi itu ternyata butuh teori juga, butuh seni ternyata. Seni itu bukan cuma yang tadi misalnya terkait dengan dua dimensi gambar dan sebagainya. Tapi seni berdiskusi, seni berkomunikasi itu juga ada tekniknya begitu loh. Dan itu juga nah, mungkin satu lagi adalah adalah mau mendengar. Itu yang susah. Susah kan? Kita tuh mau ngomong aja terus, nggak mau dengerin orang gitu. Itu yang susah. Nah, pada satu sisi memang kita harus belajar untuk kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, ini yang agak susah juga karena misalnya kita ke lapangan tuh kan, wah informasi itu banyak banget itu. Yang mana nih yang mau diselesaikan? Orang datang semua cerita, curhat, curcol dan sebagainya, macam-macam lah, ono sing apa dan sebagainya. Nah, tapi disitulah mungkin kita, siapa tahu malah jadi buku malahan ya, bisa jadi buku malahan dari hasil berdiskusi, dari hasil curhatan dan sebagainya malah jadi buku dan jadi puisi malahan. Nah, ada kepemimpinan juga di sini. Jadi memang seorang community development yang baik itu juga punya sifat memimpin. Jadi jangan kemudian ikut arus sana sini malah nggak jelas. Jadi harus pada satu sisi ada satu titik yang kemudian Anda harus mengambil keputusan gitu ya. Ini harus dilakukan dengan ini. Tapi harus ada juga dasar atau argumentasi atau justifikasi kenapa dilakukan keputusan atau kenapa diambil keputusan seperti ini dengan dasar adalah seperti ini. Nah itu. Kemudian ada jaringan kerja dan sebagainya ya. Jadi Anda harus bekerja itu tidak bisa, organisasi itu tidak mungkin bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri ya pasti mati gitu loh. Nggak mungkin karena dia akan berjejaring. Karena tadi masalah di masyarakat itu kan tidak hanya satu kan. Misalnya sekarang WALHI itu LSM lingkungan hidup misalnya seperti itu.
Tapi kan tidak hanya masalah lingkungan hidup yang diselesaikan di Walhi gitu. Ternyata ada masalah-masalah lain lagi, misalnya ada masalah terkait dengan gender misalnya. Ternyata ada hubungannya lingkungan dan gender lah. Tidak mungkin Walhi kemudian kalau misalnya dia punya kapasitas akan diselesaikan. Tapi kalau dia tidak punya kapasitas, maka ini akan diselesaikan, akan di-share kepada teman-teman yang punya kapasitas terkait penanganan gender misalnya dan lingkungan misalnya seperti itu. Ada teman-teman KJHAM, ada teman-teman LBH-AP ataupun yang lainnya yang mungkin mereka sudah sering menangani kasus-kasus dan sebagainya, misalnya KDRT. Kan nggak mungkin terus dibilang Walhi bilang, "Stop, saya nggak menangani masalah KDRT." Kan nggak mungkin kan? Tetap harus diterima kan, dan akhirnya kemudian berjejaring dengan lembaga-lembaga yang mengurusi tentang KDRT dan sebagainya begitu loh. Jadi Anda juga seperti itu yang terjadi ya. Jadi jangan kemudian karena wah aku memang masalah lingkungan hidup kok, saya nggak mau tahu masalah-masalah yang lainnya, nggak bisa juga. Artinya nanti akan timbul kontra di masyarakat. Nah kemudian organisasi, kekuatan politik. Nah seringkali memang kita tidak lepas dari kekuatan politik ya. Nah, apalagi di masyarakat itu pasti akan ada juga yang namanya kekuatan politik begitu ya. Bahwa pasti apalagi negara kita maksudnya menganut paham itu pasti akan ada kekuatan politik yang bermain. Mungkin bukan juga politik protes misalnya partai dan sebagainya, tapi politik-politik di tingkat desa pasti akan ada begitu loh, antar kepala desa, antar kelurahan dan sebagainya, kepala-kepala dan sebagainya. Kekuatan politik, keahlian, kemudian kepercayaan, kemudian ada keselarasan dan kekayaan ya, mungkin itu kayak bukan kekayaan materi loh ya. Nah ini life skillnya kira-kira seorang community development kira-kira ya. Jadi life skillnya yang didapatkan itu adalah kira-kira seperti itu. Jadi integritas, citizenship, relationship itu adalah bagian dari life skill itu sendiri ya. Jadi dia harus membangun hubungan, kemudian dia punya integriti yang bagus. Jadi seorang perencana partisipatif itu harus punya integritas. Kalau nggak punya integritas nggak mungkin dia mau bersusah payah datang ke lokasi yang wes panas-panas. Mending kalau ditemoni orang sampai sana nggak ada orang. Itu kan nggak mungkin. Kalau dia nggak punya integritas, satu kali tok ke sana, habis itu pulang nggak lagi datang, kapok udah nggak ditemoni, nggak dikasih apa-apa. Apalagi pengen materi, wah janganlah, mendingan nggak usah gitu aja ya. Nah integritas itu diperlukan karena kalau nggak punya integritas pasti nggak akan bisa. Kemudian relation, dia akan membangun yang namanya relation, hubungan personal dengan orang yang ada di kawasan tersebut. Dan satu lagi adalah citizenship ya, membangun jaringan dan sebagainya. Nah ini ada itu life skillnya. Jadi terkait kalau integritas dengan citizenship itu akan dibangun secara spiritual, kemudian integritas dengan relationship dia membangun secara kepercayaan begitu ya. Dan satu lagi citizenship dengan relationship itu adalah determinasi. Jadi dia semakin kuat, determinan gitu ya. Jadi semakin dia merasa perlu untuk melakukan itu, kira-kira seperti itu. Itu terkait dengan life skill yang didapatkan pada saat Anda menjadi community development ataupun perencanaan yang partisipatif kira-kira. Nah ini adalah beberapa contoh yang kemarin yang saya sampaikan bahwa ini yang kami lakukan di Kendal waktu itu tahun 2005, udah sangat lama gitu ya. Setelah itu kami lakukan juga di Kemijen tahun 2015. Bagaimana pengelolaan sampah dengan keranjang Takakura. Tapi itu saya sampaikan tadi bahwa di Kendal ternyata tidak berhasil karena tadi kami tidak membayangkan bahwa mereka tidak pernah masak ternyata. Tapi pada saat kami buat di Kemijen itu berhasil gitu ya, ada beberapa itu. Ada yang asli Kemijen nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada orang Kemijen, oke. Di Kemijen itu ada 11 RW, yang berhasil itu ada 2 RW kalau nggak salah, RW 11 sama RW 3 gitu ya kalau nggak salah. Jadi itu ada beberapa yang berhasil kami lakukan di sana. Oke. Nah bagaimana untuk engage civic masyarakat gitu. Bagaimana agar masyarakat itu kemudian mau terlibat ya dalam suatu perencanaan partisipatif gitu ya. Ini kan juga tidak mudah gitu ya. Tidak mudah untuk melibatkan. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa jangan-jangan Anda pergi mereka juga bubar jalan ternyata. Laciloko itu namanya.
Percuma, capek Anda berarti. Apalagi kemudian pindah satu tempat ke tempat lain, malah jadi kutu loncat malahan. Ya, jadi harapannya itu kita harus ya apa ya namanya ya? Ya sabar, kemudian mau secara terus-menerus, kemudian memonitoring dan sebagainya. Nah, ini kira-kira definisi saja terkait dengan civic engagement, bagaimana melibatkan masyarakat itu dalam rangka untuk membuat perubahan ya, perubahan yang terjadi terhadap hidupnya, terhadap komunitas ya, terhadap komunitas itu sendiri ataupun gabungan dari komunitas hidup, dan kemudian itu akan ada pengetahuan yang didapatkan, kemudian value, nilai, keterampilan dan motivasi yang berbeda. Jadi itu dalam rangka untuk mempromosikan kualitas hidup bagi masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana membuat mereka mau secara sadar untuk mendevelop dirinya, mengembangkan komunitasnya, mengembangkan pengetahuan, kemudian keterampilan dan nilai-nilai ya yang ada di sana. Itu yang kemudian bisa membantu untuk engage atau melibatkan masyarakat. Nah, kenapa kira-kira kita perlu melibatkan masyarakat? Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa kita perlu melibatkan masyarakat? Halo? Ada yang mau ngomong? Ada? Hah? Membuat kesadaran masyarakat. Terus apalagi? Apalagi? Yang lainnya? Yang lainnya? Enggak ada? Kenapa? Nah, mungkin seperti ini ya, kita bisa lihat. Kenapa sih kita perlu? Nah, ini yang kemarin yang terbaru apa Cianjur ya? Yang terbaru kan Cianjur kemarin ya, baru ya kemarin ya. Nah, karena ternyata pembangunan kita itu pembangunan yang tidak ramah terhadap bencana. Jadi kita harus bukan hanya itu, sebenarnya bukan hanya itu ya. Kenapa kita melibatkan masyarakat? Bukan hanya karena mereka banyak kejadian bencana, hanya karena tadi ya bahwa pembangunan itu yang memikirkan hanya orang-orang segelintir orang saja tanpa dipikirkan oleh orang banyak, dan akibatnya adalah apa? Bahwa banyak terjadi bencana. Yang kemarin terjadi adalah gempa ya, dan itu menelan korban juga gitu loh. Belum lagi yang kemarin misalnya di Semarang itu yang paling baru kan yang 2 minggu yang lalu ya, yang di Mangkang misalnya. Itu kan juga menimbulkan, nggak tahu ada korban jiwa nggak ya? Nggak ada ya. Tapi paling nggak material kan ada ya, misalnya seperti itu. Nah itu seperti itu karena banyak pembangunan-bangunan kita yang tidak ramah terhadap bencana begitu, sehingga itu menimbulkan masalah ya. Ini saya mau lihatkan satu lokasi kira-kira. Pernah ke sana belum ya? Hah? Belum pernah ke sana ya? Belum ya? Main-main ke sana ya, besok-besok ya. Deket kok, Mas. Enggak ada 100 kilo dari sini. Ini cuma ada di kira-kira dari Unisula itu cuma 6 kilometer aja. Deket kan? Tapi Anda lihat lokasinya mereka sudah ada semua di atas air. Ini tadi karena pembangunannya yang tidak ramah. Mereka adalah orang-orang yang harus tinggal di atas air yang itu bukan karena keinginannya, tapi karena model pembangunan kita yang tidak ramah terhadap masyarakat. Model pembangunan yang sangat kapitalistik seperti ini yang menyebabkan sebagian orang itu harus terdampak dari masalah ya. Mereka tidak melakukan apa-apa tapi malah terdampak. Itu ciloko ya namanya ya. Kasihan kan? Mereka tidak melakukan apa-apa tapi malah mereka merasakan dampak yang paling parah. Pada tahun 2017 mereka masih ada di atas daratan. Tapi sekarang mereka semua sudah 5 tahun ini di 2022 ya. Berarti mereka sudah ada di air semua. Itu seperti itu. Dan Anda lihatlah kondisinya seperti ini kira-kira. Ya, ini anak sekolah, Anda bayangkan mereka harus nyincing-nyincing energi harus sekolah loh. Ini ibu pulang dari berobat,
dia harus nunggu perahu seperti ini sore-sore. Mereka karena ini jalan daratnya sudah tertutup air, jadi mereka harus naik perahu. Apakah pemerintah terus kemudian tahu dan punya kegiatan? No, enggak. Pemerintah tuh enggak ada kegiatannya gitu. Pemerintah tuh tidak melakukan apa-apa tuh. Bohong. Oh, pemerintah tidak melakukan. Lihat, anak sekolah, ibu-ibu ke pasar, mereka ini nih, ibu ini harus membawa anaknya ke dokter karena anaknya itu apa ya, sakit ya, baru lahir ya, baru 3 bulan. Baru 3 bulan, dia harus berjalan. Kemarin kita juga harusnya berjalan kaki. Saya karena ini pas surut gitu ya, surut perahu nggak bisa. Saya harus berjalan kaki ke dalam sepanjang 1 kilo. Kemudian ditambah lagi ini 1 kilo lagi. Jadi saya harus berjalan kaki ya sekitar 2 kilo lah. Ya kalau mau sehat-sehat sih sebenarnya. Sehat juga gitu loh. Nah, kondisi-kondisi seperti ini apakah terpikirkan oleh pemerintah? Enggak, bohong. Bohong. Ya, bohong itu pemerintah. Itu enggak ada Pak Budi Prakoso. Atau kalau ada enggak apa-apa sih. Tapi dia bilangnya gini masalahnya. Iya enggak apa-apa di tempat saya enggak banjir, tapi tempat lain banjir silakan. Ya ciloko kan. Enggak benar kan namanya. Nah, seperti ini. Ini karena mereka tidak melakukan apa-apa, malah terdampak dari banjir karena pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol, ya. Pembangunan jalan tol. Dan ini yang lebih parah lagi sekarang, mereka lebih parah lagi karena ini ya, orang di dalam sini harus menggunakan sumur artesis. Tahu sumur artesis? Dan sekarang sumur artesisnya itu mereka punya 2 sumur artesis, tapi satunya sudah tidak ada air lagi. Itu sudah kedalaman 120-an meter dan tidak ada air. Karena di samping-samping mereka ini penuh dengan industri. Jadi airnya tersedot oleh industri yang ada di sini. Nah kan sudah celaka atau itu berarti. Nah, ada bantuan dari pemerintah. Kalau boleh saya sampaikan, bantuan pemerintah itu aneh ya. Bantuan pemerintah, mereka akan memberikan dana 50 juta, tapi mereka harus keluar dari sana. 50 juta beli tanah di mana? Coba, tapi itu bukan 50 juta untuk beli tanah. 50 juta untuk pembangunan tanah harus mereka cari sendiri. Kan aneh ya. Nah, ini yang seperti ini yang terjadi. Jadi kalau pemerintah ngomong bantu tuh sebenarnya setengah hati. Sebenarnya mereka mau ditenggelamkan kok ini. Hanya belum aja gitu mungkin. Iya, makanya. Tapi ini nggak pernah. Nah, terakhir itu malah lucu lagi ya. Terakhir itu yang datang Bappenas, Mono Arfa, datang ke sini. Tapi cuma nggak ada fotonya ya. Cuma di luar. Oh, di sini dia datang. Ini nggak ada di luar toh. Belum masuk ke dalam. Mono Arfa, Menteri Kepala Bappenas ya. Itu datang ke Timbul Seloko tapi nggak masuk sampai ke dalam sini. Cuma nggak sampai ke sini. Dia cuma di depan sana itu loh, sana yang jauh. Nah, terus dia bilang bahwa saya sudah datang ke Timbul Seloko. Di mana gitu? Kan aneh. Ya itulah kira-kira seperti itulah. Jadi kalau Anda jangan percaya 100% dengan proyek pembangunan kita di Indonesia yang sebenarnya bisa ditanya lagi, pembangunan itu untuk siapa, menguntungkan siapa, merugikan siapa. Itu harus dipilah-pilah. Nah, ini sustainable hubungan pembangunan partisipatif dan SDGs nih ya. Kira-kira apa ya? Nah, coba kita lihat targetnya sajalah. Jadi target dari SDGs itu ada 11 kalau nggak salah ya. Nah, ada 11 target dari SDGs gitu ya. Pertama adalah memastikan akses yang baik gitu ya. Kemudian yang baik, yang aman, yang kemudian affordable itu bisa bukan diterima. Affordable itu bisa didapatkan oleh semua orang ya. Bisa didapatkan oleh semua orang, kemudian meningkatkan kawasan-kawasan kumuh ya. Itu terkait dengan karena kan judulnya adalah ini Sustainable City and Community. Jadi bagaimana membangun kota yang sustain dan komunitas yang sustain juga begitu ya. Jadi memastikan bahwa akses terhadap orang for all bukan woman, bukan man, bukan dan sebagainya, tapi all. Jadi semuanya. Jadi kalau all ya berarti semuanya. Semua itu harus dipikirkan
to educate yang bisa didapatkan, kemudian aman, kemudian affordable housing, basic service atau pelayanan dasar, dan peningkatan kawasan selam atau kumuh ya. Nah, kemudian provide menyediakan akses ya yang aman, affordable, accessible, dan sustainable untuk transport system. Nah, mungkin ini adalah meningkatkan inklusivitas dan sustainable urbanization dan capacity for participatory. Jadi bagaimana ya, itu yang kita pelajari tadi, bahwa dengan community development kita mencoba meningkatkan kapasitas dari teman-teman atau masyarakat ya, agar ya tujuan SDGs ini juga tercapai. Nggak mungkin tujuan SDGs ini bisa tercapai kalau komunitas itu juga tidak punya partisipasi aktif dan kemudian secara sadar mereka ikut di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Kemudian ada integrated and sustainable human settlement planning and management di seluruh negara. Kira-kira mengintegrasikan dan kemudian pembangunan berkelanjutan pada sistem permukiman ya. Nah, kemudian menguatkan usaha untuk menguatkan dan melindungi kawasan-kawasan heritage atau kawasan-kawasan cagar budaya. Tapi kelihatannya kita sudah mulai lebih baik ya, melihat bagaimana perlindungan kawasan-kawasan cagar budaya kita sudah semakin baik. Tapi kalau bicara tentang kota lama itu juga tidak pas ya. Karena apa? Sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya dalam pembangunan. Nah, makanya dia tidak masuk di dalam United punya PBB apa namanya? UNESCO ya, UNESCO. Tidak masuk dalam UNESCO list site karena sudah berubah. Nah, UNESCO list site itu sangat ketat ya, karena dia tidak membolehkan ada perubahan lebih dari 50%. Dan Anda lihat kondisi kota lama itu sudah lebih dari 50% itu berubah. Jadi pasti tidak mau lagi UNESCO memasukkan itu sebagai salah satu list di dalam heritage site-nya. Padahal itu sudah didaftarkan dari tahun 2015. Pengennya itu di 2020 kemarin mereka mendapatkan itu ya, UNESCO Heritage Site, tapi ya karena sudah perubahannya lebih dari 50% itu tidak bisa lagi. Tapi at least dari walaupun itu ya mungkin sudah lebih baik. Maksudnya tidak banjir ya di kawasan kota lama, tapi pembangunan itu yang kemudian sangat eksploitatif gitu ya. Perubahannya sangat besar yang harusnya misalnya ada, karena kota lama itu banyak cerita di balik kawasan tersebut gitu ya, yang harus juga dijaga. Kemudian signifikansi reduce the number of death itu jadi bagaimana pengurangan jumlah kematian, kemudian jumlah orang yang terdampak dari banyak penyakit dan sebagai kehilangan sumber ekonomi dan sebagainya, itu juga bagian dari perlindungan ya. Jadi misalnya including water related disaster. Jadi bahwa pada kawasan-kawasan, nah akses terhadap air bersih saja. Misalnya kemarin disampaikan juga kan Pak Budi Prakoso bahwa di kawasan Genuk, kalau ada yang tinggal di kawasan Genuk itu airnya sebenarnya sudah tidak layak untuk diminum. Itu sudah kawasan merah sebenarnya di kawasan itu. Karena di samping-sampingnya adalah semua industri dan itu air sudah terkontaminasi dengan banyak limbah-limbah yang ada di kawasan itu. Nah, tapi itu pun juga tidak disampaikan oleh pemerintah. Itu kan juga nggak benar ya. Bahwa dia tahu persis bahwa kawasan itu adalah kawasan yang sudah terkontaminasi oleh limbah industri, tapi pemerintah tidak menyampaikan itu. Itu kan nggak benar ya. Kan nggak benar. Harusnya kalau seperti itu mereka harusnya mengatakan bahwa jangan minum air tanah dalam karena sudah terkontaminasi. Tapi akhirnya pemerintah harus punya solusi, menyediakan sumur ataupun PDAM yang mungkin layak. Padahal di sana PDAM juga nggak begitu layak ya, karena mendapatkan airnya dari kudu ya. Air dari kudu itu juga tidak bisa lancar, seringkali tidak tiap hari, tidak tiap saat itu ada air. Nah, akhirnya kan pemerintah kesulitan itu. Nah, ini adalah lanjutannya, reduce the mengurangi dampak dari
kerusakan lingkungan pada perkotaan. Jadi harapannya mungkin teman-teman wali ini yang harusnya juga punya tanggung jawab yang besar, kasihan banget, punya tanggung jawab untuk melindungi lingkungan di perkotaan ya. Bagaimana sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi tadi misalnya air. Bagaimana? Ada nggak usaha dari teman-teman wali untuk membantu teman-teman yang di Genuk yang kemudian terkontaminasi dengan air tanah dalamnya. Kemudian menyediakan tadi universal access to safe, inclusive, accessible, kemudian ada ruang-ruang terbuka. Nah, di Kota Semarang dulunya ada 25 taman. Sekarang kelihatannya tetap 25 kelihatannya. Tetap 25 taman. Hanya taman itu ada beberapa yang kemudian tidak lagi green gitu loh. Akhirnya kan kayak misalnya di depan Pandanaran itu kan nggak green kan ya, yang ada Warangendo kan wes sudah diplester semua kan, tidak green lagi kan begitu. Itu juga dulu taman. Itu taman awalnya memang itu adalah pom bensin. Mungkin Anda waktu itu belum di sini enggak ya? Tahun-tahun 90-an gitu. Ya, itu ada pom bensin. Kemudian tamannya kemudian di tegel dan sebagainya sehingga tidak ada air resapan. Jadi harusnya kalau green ya harusnya memang dia menyediakan rumput dan sebagainya. Nah mungkin kalau Indonesia Kaya juga separuhnya sudah tertutup gedung ya kalau nggak salah ya. Indonesia Kaya. Nah, mungkin juga kita perlu mengaktifkan kembali taman-taman di kampung gitu loh. Dulu zamannya Karsten masih mungkin saya juga nggak hidup sih zamannya Karsten gitu ya. Thomas Karsten dulu ya. Thomas Karsten itu banyak membuat taman-taman di pemukiman, lingkungan permukiman. Misalnya di Taman Melaten sana di daerah apa sih? Citarum, sana itu ada taman atau Taman Progo. Tapi pernah ke Taman Progo enggak? Nah, ada yang pernah main dong jalan-jalan ya? Ya. Enggak. Enggak. Karsten tuh banyaknya di taman-taman kampung. Kampung-kampung ya, Karsten tuh banyak membangun termasuk Taman Progo, Taman Melaten dan sebagainya. Di Taman Progo hanya sayang itu di lingkungan kampung ya, di lingkungan perumahan gitu ya. Taman Progo itu hanya sayang sekarang selain ada taman aktif, dia juga ada orang jualan. Oh, yo koyo neng Kokrosono loh, kayak orang jualan apa namanya barang-barang bekas dan sebagainya. Tapi at least banyak lah taman-taman kampung itu. Jadi yang harus diaktifkan kembali adalah taman-taman kampung. Nah ini harus dilihat, nggak tahu. Misal di sini mana ya taman kampung? Atau misalnya di di Beringin kan ada taman toh itu. Ya kan ada di Beringin ya, Piretendean kan ada taman tuh, Taman Beringin, makanya namanya Taman Beringin. Itu kan taman sebenarnya lingkungan permukiman. Nah itu yang dibangun oleh Karsten. Jadi Karsten tuh sebenarnya dulu punya ide yang cukup bagus. Jadi dia membangun taman tuh enggak, jadi kita tuh tidak harus ke Indonesia Kaya, tidak harus kemana untuk datang ke taman, tapi dengan di lingkungan dekat rumah kita saja sudah ada taman gitu loh. Nah itu yang harus diperbanyak. Nah, silakan dibaca saja. Itu kira-kira, nah ini kira-kira punyanya Lao Tse, pergilah dan temuilah masyarakat,mu, hiduplah dan tinggallah bersama mereka, cintai dan berkayalah bersama mereka, mulai dari apa yang telah mereka miliki dan dari apa yang ada, buat rencana lalu bangunlah rencana itu dari apa yang mereka ketahui sampai akhirnya ketika pekerjaan saya mereka berkata, kamilah yang telah mengerjakannya. Itu dari Lao Tse. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mila atas pemaparan yang panjang dan lengkap ini. Mungkin langsung aja ke teman-teman yang mungkin ingin merespon, menanggapi atau bertanya atau mempertanyakan lagi hal-hal yang mungkin tadi terlalu cepat atau belum jelas. Silakan teman-teman. Ayo siapa yang mau berdiskusi? Ayo, nggak usah malu-malu. Becong, oh iya, sini lu, saja tuh lu, cuma kono lu. Hah? Ya, ya. Nah.
Ya, saya ingin cerita sedikit soal mengenai kampung saya sih Bu. Saya tinggal di salah satu tempat di Pekalongan, saya asli Pekalongan, di salah satu kampung lah di Tirto. Ya, di tempat saya itu dekat dengan kayak saluran itu Bu. Nah, cara 1 atau 2 meter gitu kan ada rumah pemukiman. Nah itu nggak ada air bersih gitu loh Bu, nggak ada air bersih. Terus ternyata di saluran itu udah tercemar timbal gitu Bu. Jadi di kampung saya itu beberapa orang memang sudah kayak kena penyakit gitu dan segala macamnya. Nah pernah di satu momen saya dan teman-teman menginisiasi untuk membuat satu pameran. Kami punya program namanya Sinau Kawero yang itu kita laksanakan selama 2 bulan sekali di tiap bulannya. Itu pernah mengangkat isu soal kasus itu sebagai materi pameran Bu. Namun waktu proses konsolidasi dengan warga untuk merencanakan acara itu kami mendapati teror Bu, dari beberapa orang-orang yang memiliki usaha batik itu. Terlebih di dekat kami ada pabrik itu Bu. Nah akhirnya di satu base camp kami itu sempat dilempari kayak telur terus dan segala macamnya gitu. Itu nah menurut dari Ibu sendiri mengenai hal-hal semacam itu ada nggak sih satu solusi alternatif untuk kami membicarakan ulang terkait masalah itu ke teman-teman atau memberikan satu sosialisasi ke pengusaha-pengusaha batik yang memang mungkin mereka agak cukup kolot untuk kami ajak diskusi Bu. Ya itu. Terima kasih. Cek. Jadi gini Bu Mila, yang terkait dengan partisipasi masyarakat ya, terkadang ada 2 hal yang cukup berbeda ya Bu dalam pembentukan ini ya, pengetahuan kepada masyarakat, tipologi masyarakat urban, perkotaan, kemudian juga masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan itu cenderung berbeda semuanya. Apalagi kasusnya beda-beda, misalnya ada satu kasus yang dia tidak berhadapan dengan makanan, itu cenderung akan sulit diorganisir, sementara dia yang berhadapan dengan langsung mangkoknya makanannya ketika diambil, itu cenderung lebih mudah. Pun terakhir itu kawan-kawan ke Sidogemah, itu kan di sana tinggal 12 kakak. Itu ngobrol dengan warga, kemudian ya kita sekedar ngobrol, kemudian tanya apa keinginan dan lain-lain, itu jauh ternyata untuk menyamakan persepsi, kemudian menemukan persoalan dan merancang usaha bersama itu jauh lebih susah daripada mengorganisir atau bertemu dengan kelompok-kelompok yang berada di gunung, basisnya petani dan lain-lain kayak gitu. Yaitu kami memahami karena satu yang menjadi titik perjuangan itu berbeda, yang satunya langsung berhadapan dengan makanan, sementara satunya itu dampak dan lain-lain. Jadi bangunan pengetahuannya belum cukup kencang, jadi lebih susah seperti itu. Nah, sementara itu kalau misalnya kasus kita di Sidogemah juga Rawasari, Pandansari itu, ketika kita mulai masuknya Bu, masuk kemudian berbagi pengetahuan dan ngobrol, sebelum pengetahuan itu benar-benar terbentuk dan kemudian memunculkan gerakan bersama, itu mereka sudah keburu pindah, bukan bedol desa ya, tapi pindah satu persatu itu, sehingga langkah strategis atau cita-cita yang kita bayangkan akan bergerak bersama ini ambles di tengah jalan, Bu. Nggak jadi kita organisir, nggak jadi berjuang bersama. Nah, soal perencanaan partisipatif ini, apakah memang sebetulnya kita harus ada target ya? Sekian harus kita ini waktu ngobrol, mendengarkan, menggali informasi, dan sekian lagi kita mulai menanamkan ideologi, membangun kepercayaan dan lain-lain itu. Itu soal strategi ini, langkah-langkah perencanaan partisipatif itu. Makasih Bu. Iya, makasih Mas Akbar, Mbak Dera. Jadi yang terkait dengan kawasan Tirto ya, memang itu isinya cuma pengusaha batik ya. Itu pengusaha batik, jadi memang agak susah ya. Sebenarnya tadi ya, karena pada satu sisi kita akan merongrong usahanya dia, merongrong status yang sudah mapan. Itu bukan barang yang mudah gitu ya. Merongrong orang ya siapapun lah yang kemudian terusik itu pasti akan kemudian menggelit gitu loh, kira-kira seperti itu ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan bahwa ya tidak mudah memang ya.
bahwa apa yang limbah ini harusnya misalnya ya, pertama Anda menyampaikan, Bu, mungkin bisa ya limbahnya dikelola dulu gitu loh, dikelola lewat saluran yang komunal ya, entah treatment sederhana saja lah mungkin ya, entah jadi jangan langsung dibuang di badan air karena dampaknya juga pada kawan-kawan yang sebenarnya tidak tidak secara langsung bersentuhan dengan pabrik ataupun batik kan. Kalaupun ada saya nggak tahu juga apakah memang mereka yang bekerja juga di situ tapi kemudian terdampak juga ataukah memang betul-betul mereka yang tidak bersinggungan secara langsung yang kemudian mendapatkan dampaknya. Mungkin tidak bisa hanya dalam satu kali ketemu dan selesai, itu bisa berkali-kali, artinya itu tadi ya, Anda harus determinasinya harus tinggi gitu loh. Jadi tidak bisa satu kali kemudian Anda wah kok ora iso yo, nggak bisa. Harus itu satu kata yang tidak boleh ada di dalam teman-teman community development itu adalah frustasi. Nah, jadi jangan frustasi. Jadi frustasi itu mungkin tidak ada dalam kamusnya teman-teman community development karena kalau ada frustasi ya sudah satu kali pun selesai gitu. Artinya ya silahkan dilakukan lagi pendekatan. Nah, tadi kan disampaikan bahwa Anda harus mencari pendekatan-pendekatan yang sesuai. Misalnya tadi orang-orang feodal itu kan pendekatannya bukan lagi pendekatan-pendekatan mungkin yang modelnya sangat sophisticated atau sangat maju, tapi yang pendekatan-pendekatan ya seperti orang feodal, mungkin entah datang ke rumahnya dan menyampaikan dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana bentuk komunikasi yang kita lakukan pada pada orang tertentu dan sebagainya. Pengusaha batik ya yang mendingan dia melakukan tadi teror dan sebagainya ya. Karena itu yang bisa dilakukan. Tapi sebenarnya saya yakin bahwa kalau dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi dan bahwa kan dia juga manusia ya. Artinya sebenarnya yang mungkin yang mendapatkan dampak juga bisa saja pekerjaannya kan bisa saja loh. Saya nggak tahu sih pekerja apa bukan sih, Mas? Jadi di tempat saya itu jarak satu rumah itu mereka pengusahanya dan di jarak 100 meter di lingkungan yang agak pojok itu mereka mayoritas pekerjanya, Bu. Nah, kami itu tinggal di tengah-tengah itu. Aku sama teman-teman itu sama anak-anaknya sih, anak-anak pekerja, anak-anak pengusahanya juga menyadari hal itu karena takut kan kalau penyakit itu akhirnya lama-lama menyebar gitu, Bu. Tapi ketika mereka membicarakan hal itu ke orang tuanya, terus untuk mencoba mengkomunikasikan ulang hal itu yang terjadi malah mereka dimarahi dan segala macamnya itu. Nah, yang kami agak sulit untuk melakukannya itu gimana akhirnya yang jadi alternatif pendekatannya selain selain misalkan kami menyampaikan itu ke birokrasi katakanlah di kelurahan setempat untuk bisa diadakan audiensi gitu. Bisa juga. Ya. Sempat, cuman si sekretarisnya waktu itu careknya itu juga dia adalah pengusaha batik, Bu. Itu mayoritasnya. Jadi agak susah untuk mencari celah pendekatannya untuk melakukan audiensi dengan mereka gitu. Ya, oke. Mungkin juga bisa gini ya. Artinya memang kita harus bangun jejaring. Jadi artinya bisa ngundang juga wartawan gitu loh. Wartawan gitu ya. Bisa nulis gitu supaya juga banyak orang yang membaca dan melihat gitu loh. Semakin banyak yang membaca jadi perlu juga jadi relasi itu dibangun dengan teman-teman media. Kemudian tolong dong ditulis misalnya seperti ini tentang ini. Ya biar aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena itu bagian dari juga membangun awareness ya, kepedulian bahwa itu berlakukan. Nah, dengan adanya misalnya teman-teman wartawan nulis, siapa tahu Pemdanya membaca gitu kan. Kemudian dia juga akan punya syukur-syukur kalau misalnya sampai di nasional dan sebagainya atau misalnya TV dan sebagainya, itu kan punya dampak gitu loh. Jadi memang harus bangun jejaring dengan banyak pihak. Selain itu juga tadi dengan birokrat dan sebagainya, silahkan atau misalnya DLH ya, kan Dinas Lingkungan Hidup misalnya juga, Bu ini kira-kira gimana ya penyelesaiannya terkait dengan pengusaha-pengusaha batik yang menimbulkan masalah ke badan air misalnya, kan itu juga jadi kepedulian mereka. Nggak mungkin mereka tinggal diam apalagi kalau kasusnya sudah sangat banyak. Bisa nggak sih ditutup kemudian pabriknya? Jadi susah ya, mau
mau berontak tapi ternyata masih dapat ini. Iya, tapi cobalah bangun jejaring dengan wartawan, media dan sebagainya. Kemudian coba ke dinas DLH dan sebagainya. Siapa tahu ada model-model treatment yang simple aja, nggak usah yang sangat bagus itu, tapi bagaimana mengolah limbah batik itu kemudian pada saat dia masuk ke badan air itu sudah dalam kondisi bersih gitu loh. Kan bisa kan misalnya model entah saringan pasir cepat, entah apa yang kemudian itu bisa dibuat yang sederhana saja yang mungkin biayanya tidak sampai dengan di atas 100 juta, 10 jutaan itu kan nggak masalah. Dan apalagi kalau sistemnya itu komunal ya, misalnya beberapa pengusaha batik jadi satu, itu kan lebih murah lagi kan. Jadi jangan sendiri tapi komunal, jadi membuang limbahnya jadi satu, kemudian diolah, kemudian baru dibuang ke badan air. Dan akhirnya kemarin misalnya PT Arum ya, itu karena juga sama, tapi itu Sritek ya, itu pabrik sih. Itu kemudian dengan teman-teman LBH itu masyarakat yang terdampak di sana di Karanganyar ya, itu kemudian ditemani oleh LBH untuk diadukan di PT UNKAN. Jadi kalau memang sudah sampai seperti itu ya sudah nggak apa-apa, lewat jalur hukum akhirnya. Ya, kalau mereka mau gitu loh, karena itu juga tidak mudah dan lama ya. Nah, terus yang kemudian gitu kira-kira ya Mas Akbar. Nah, terus kemudian Dera. Nah, memang beda ya antara teman-teman di pegunungan, pertanian dan teman-teman di mana namanya? Nelayan itu secara karakteristiknya berbeda. Berbeda. Jadi kita harus tahu karakteristik masyarakat. Mereka yang petani itu lebih apa jenenge giras, lebih bersemangat gitu ya. Sedangkan teman-teman nelayan itu kan ya karena mereka modelnya kan common good. Jadi mereka tuh cuma nyebar jala jadi ikan gitu loh. Beda kalau petani. Petani kan harus macul, nanem dan sebagainya, beda. Jadi secara karakteristik beda. Sehingga pendekatan yang harus dilakukan juga berbeda. Mereka itu wah sangat susah menemani teman-teman nelayan. Ngomongnya, "Nah, kok ngene iki angel malah mau dikei apa lagi ngono." Wes Bu, pokoknya sing kok ngene iki. Jadi susah. Memang mereka sangat apatis. Teman-teman nelayan itu sangat apatis ya, karena mereka memang dari dulu adalah masyarakat nelayan yang itu mendapatkan hasil kan tidak dengan usaha yang begitu kuat, hanya dengan menyebar jala mereka dapat. Ya pasti berbeda, sehingga pada saat mereka harus pindah, harus berusaha yang lebih keras, itu beda pendekatannya. Nah, kemudian memang di Sidogema Rosari kan sama Pandansari itu sudah apa ya, sudah banyak yang kemudian berpindah karena memang mereka kawasannya sudah terdampak rob ya. Hanya yang di Timbul Sloko saja yang mereka tidak mau pindah. Sebenarnya yang lainnya semua pasti akan pindah, sehingga untuk mengubah pola pikir itu juga tidak begitu mudah ya dengan teman-teman di nelayan ya, dengan teman-teman nelayan atau ya itu tadi ya nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, karena yaitu secara karakteristik berbeda. Nah, kalau ingin membangun strategi ya mungkin ya harus Anda masuk pada masalah-masalah yang paling krusial, yang dianggap sebagai hal yang sangat krusial, yang itu bisa membawa dampak. Misal ya di Timbul Sloko itu kan masalah air bersih dan sanitasi itu menjadi masalah gitu ya, sangat masalah gitu, sehingga mereka mau tidak mau itu akan sangat terbantukan dengan kalau misalnya ada kegiatan terkait dengan air bersih dan sanitasi. Jadi kita harus memilih-milih masalah yang mau diselesaikan apabila ingin kemudian mereka ikut memikirkan masalah tersebut. Tapi takutnya kalau datangnya dari pihak luar saja, ya nanti kita kecapean aja gitu loh. Karena mereka tidak menganggap itu suatu masalah gitu loh. Itu kan namanya cilaka. Kita menganggap itu masalah, mereka yang bilang masalah siapa. Jadi mendingan kita apa sih yang paling mendesak yang ingin disampaikan gitu loh. Misalnya, dan kemudian satu lagi sebenarnya mereka itu sebenarnya memang benar pindah.
tapi pindah mereka itu tidak ini ya, maksudnya mereka tetap akan balik ke situ lagi gitu loh. Jadi pindahnya itu karena memang kawasannya sudah terdampak banjir, tapi pada satu sisi mereka akan kembali ke kawasan tersebut pada waktu-waktu tertentu untuk kemudian misalnya siaro dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu sih kalau yang diisi Dogema, Rawasari dan Pandansari, karena memang Pandansari sudah habis ya. Pandansari sudah habis gitu. Kalau di Sidogema memang masih ada beberapa ya. Tapi kalau yang dekat tol itu sudah juga habis kelihatannya ya. Sudah habis. Ya, jadi begitu kira-kira Mbak Dera. Gitu Mas Pupung. Cek. Ini aku juga tertarik karena aku juga walaupun di Histeria udah bukan cukup ya, mesti di Histeria juga belajar soal ini, tapi dari Bumila ini cukup baru yang aku ketahui. Ini yang ingin kita utarakan ini sih Bu, sebenarnya lanjutkan pertanyaan Dira nih soal siasat gitu. Kita tuh sebenarnya perlu nggak sih kayak dalam perencanaan ya, kayak ini ya, melis atau indikator-indikator soal capaian gitu. Itu sebenarnya ini menurutku penting indikator itu, tapi di sisi lain takutnya kalau kemudian ada indikator kita tidak terpaku pada kita malah terpaku pada capaian, sehingga malah kita kesannya memaksa gitu, padahal dalam proses partisipasi proses berkomunikasi itu menjadi nilai yang harusnya yang harusnya kita maknai lebih gitu ketimbang hasilnya gitu. Itu satu. Terus di sisi lain indikator ini takutnya malah membuat teman-teman komunitas, ini komunitas yang misal komunitas dengan yang Acong miliki, komunitas teman-teman gitu kelelahan gitu, atau kemudian dia capek ketika indikatornya tidak tercapai gitu. Beda kemudian dengan teman-teman yang lebih NGO yang kemudian secara finansial, secara orang itu dia lebih mapan gitu. Nah, itu sebenarnya gimana ya Bu untuk menyiasati dan menerapkannya dalam ranah komunitas yang lebih kecil gitu. Ya, sebenarnya perlu juga membuat indikator-indikator capaian supaya nanti Anda tidak terjebak pada sesuatu yang kemudian sebenarnya tidak hasilnya tidak ada gitu ya, kan kecapean juga. Tapi indikator itu jangan kemudian terus fix ya. Dalam artian ya bekerja bersama masyarakat itu kan ya seperti spiral gitu ya. Dalam artian ya memang harus ada feedbacknya. Tapi feedback ini juga harus kemudian tidak membuat kita kemudian jadi ya pokoknya harus, tapi kan bekerja dengan masyarakat itu kan banyak sekali banyak sekali keterbatasannya, jadi polarisasinya itu sangat luas gitu ya, jadi antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa berbeda, tapi nggak apa-apa disampaikan saja indikatornya. Nah itu disampaikan ke mereka juga sehingga harapannya mereka juga punya kepedulian untuk bagaimana nih kita mau mencapai ini, kapan misalnya mau dicapai. Nah, walaupun ya ada batasan, tapi kalaupun tidak tercapai ya sampaikan saja memang ada masalah-masalah dan sebagainya, sehingga itu tidak membuat kita kemudian kelelahan dan kehabisan energi gitu ya. Nah seperti itu, jadi harapannya tetap dibangun indikator dan sebagainya, tapi jangan kemudian dipegang erat-erat karena juga akan nanti ada frustasi tadi kalau misalnya lu kok nggak tercapai ya, kenapa ya, dan sebagainya, kan frustasi namanya. Tapi ya biarlah berjalan dengan waktu, walaupun ada time limitnya ada, tapi ya itu jangan terlalu dipegang erat-erat. Jadi ya itu juga membuat Anda jadi tidak frustasi, juga kemudian teman-teman di komunitas juga tidak terbebani kan mereka berarti saya tuh ini komunitas bukan sekolahan kan gitu ya, nanti dikira sekolahan harus ujian dan sebagainya. Nah tapi kan ini dalam rangka membantu mereka, kan sebenarnya kan itu tujuannya, membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang kemudian bisa kita tuangkan dalam perencanaan dan sebagainya, mau itu perencanaan yang infrastruktur, perencanaan mungkin terkait dengan capacity building dan sebagainya. Nah itu jadi silahkan sajalah untuk kemudian membuat indikator-indikator dan yaitu disampaikan dan kemudian disepakati gitu.
Dan mungkin ada orang yang kemudian mau menjadi timekeepernya gitu ya, yang kapan ini harus terselesaikan, kalau tidak terselesaikan terus gimana. Nah, apakah tidak perlulah ada sanksi dan sebagainya, malah lucu banget kalau ada sanksi. Tapi at least kita kemudian bisa mengevaluasi dan ya evaluasi kira-kira kenapa tidak tercapai, terus apa langkah selanjutnya supaya ini bisa tercapai, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi harus seperti itu dan memang tadi integrity ya, integrity itu harus nomor satu dan determinan. Jangan sampai tidak determinan. Jadi harus memang sangat fokus gitu. Itu kira-kira sampaikan. Terima kasih. Teman-teman lain yang ingin tanya atau menanggapi atau merespon, masih ada sekitar 15 menit. Silakan. Silakan. Ayo. Kalau ini Bu, kan kalau RDTR-nya Semarang kan 2021 ada Perda nomor 5 tahun 2021 RDTR-nya. Oh iya toh Bu. Nah ini saya mau tanya infonya ini Bu. Bentar. Di BPK. Ada ini. Di BPK ya. Ini rencana tata ruang wilayah Kota Semarang 2011-2031. Ini RT/RW-nya, RDTR-nya belum ada. Kita nggak punya ya. Iya di GIS juga nggak ada soalnya. Nah, kalau di RT/RW Semarang itu kan yang dia masuk wilayah pertambangan dan jaringan energi, pertambangan dan energi itu dia hanya di wilayah Tugu. Ini saya cari info ya Bu. Di wilayah Tugu. Sementara kalau di Ngalian itu yang kemarin ada banjir di Wahyu Utomo dan kemudian sampai ke Mangkang itu kan dia ada lumpurnya. Nah, bawaan lumpur ini kalau kata Bapeda kan juga bilangnya dari hulu, daerah Ungaran, daerah Mijen dan lain-lain. Padahal kalau di Ngalian yang dekat banget dengan Wahyu Utomo cuma 500 meteran ya. 500 sampai nggak ada 1 kilo, itu ada kawasan pertambangan. Entah itu pertambangan atau apa ya Bu, di belakangnya Superindo dan McD. Ya sampai sejauh ini dia masih berjalan. Padahal kalau di RT/RW-nya kan Ngalian itu nggak ada yang masuk konsesi pertambangan. Nah, barangkali Bu Mila tahu info soal ini. Kalau yang punyanya PT Ibu itu dia masuk di mana sebetulnya? Karena isu yang berkembang justru karena ada pembangunan Ibu. Tapi sejauh ini yang saya tahu Ibu itu dia masih di wilayah Tugu sampai Mangkang Wetan itu. Gitu Bu. Cari info. Nggak punya informasi terkait dengan kawasan tambang. Iya sudah lama sih. Kalau Ibu tuh sebenarnya memang hanya kawasannya apakah di Tugu atau di Ngalian. Saya nggak begitu tahu. Tapi setahu saya memang ada kawasan tambang di sana gitu loh. Ada kawasan tambang. Di Ngalian juga ada kawasan tambang gitu loh. Galian C kan namanya kan Galian C. Pengambilan ini toh pasir kan. Tanah kan, tanah urukan kan. Pengambilan tanah urukan itu gitu loh. Kelihatannya juga di situ adalah pengambilan tanah urukan di daerah Ngalian itu. Nah, apakah itu miliknya Ibu atau tidak? Saya nggak tahu Mbak itu. Ada. Nah, itu dia. Apa tata ruangnya tahun berapa? Itu Perda berapa? Oh, baru sekali ya berarti. Yang paling baru. Dan itu tidak ada. Di Tugu ya. Tapi itu berarti sudah ada duluan kelihatannya Mbak yang di Ngalian. Nah, begini. Kalau terkait dengan itu, kalau yang ada duluan daripada RT/RW itu biasanya memang tidak ya sudah itu tetap ada. Tidak kemudian ditutup itu nggak bisa, hanya dia dimasukkan, sebenarnya harusnya dia dimasukkan di dalam RT/RW yang baru, tapi saya setahu saya itu Ngalian sudah sangat lama ya, sudah ada Ngalian itu sejak BSB berdiri itu rasanya sudah ada tambang deh di situ. BSB itu tahun berapa ya? 2000-an ya? Mijen sono tuh. Hah?
Hmm. Iya, iya. Hmm. Duluan BSB ya. Iya, memang sudah ada. Jadi waktu itu mahasiswa saya itu melakukan penelitian di sana itu dan itu sudah ada kawasan tambang waktu itu di sana. Maksudnya dalam artian galian C ya. Itu galian C. Jadi pengambilan pasir urukan itu untuk ya entah di mana taruhnya gitu. Jadi itu pasir urukan. Itu juga sudah sangat lama sih yang di Ngalian itu. Hanya kemudian apakah memang saya nggak pernah ngecek gitu loh bahwa lokasi tambang yang ada di Semarang di mana saja, tapi setahu saya itu sudah. Jadi sebenarnya banyak loh kawasan tambang itu tidak hanya di Tugu ya, Rowosari aja ada gitu loh. Rowosari yang di daerah Tembalang, Metese ya, masuk Metese apa Tembalang tuh? Masuk Metese itu juga ada gitu. Jadi cukup banyak gitu. Iya, hanya apakah dia masuk di dalam RT RW-nya atau tidak? Saya tidak ngecek gitu. Dan kalau misalnya dia ada di dalam RDTR, kan di dalam RDTR itu sekarang kan ada aturan yang namanya PZ ya. Sebenarnya kawasan-kawasan yang sudah ada duluan itu tinggal dimasukkan saja. Jadi tidak akan ditutup begitu loh. Itu yang terjadi. Ya, jangan protes. Karena yang buat pemerintah. Kita cuma manut gitu loh. Jadi itu termasuk juga begitu. Jadi di dalam disampaikan di dalam apa aturan itu bahwa pembangunan proyek strategis nasional itu harus dimasukkan di dalam rencana detail tata ruang walaupun menyalahi tata ruang. Jadi harus manut. Kira begitu ya, Der? Ya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin pertanyaan terakhir? Siapa? Ayo ya, tanya aja nggak apa-apa. Mumpung ada Bumila loh. Nah, tapi aku malah ngerti loh aku. Siapa? Ayo, silakan. Nggak harus tanya sih, kayak merespon juga nggak apa-apa sih. Cerita gitu. Hmm. Ayo, siapa? Ada? Rano Ki. Di sini. Udah Ki, nggak ada yang tanya? Atau kita akhiri? Oke. Tinggal 5 menit sih paling. Oke, ini kayaknya udah senyap Bu. Mau mungkin mau enggak ada. Mungkin Bu mungkin mau menyampaikan kalimat sebelum ditutup Bu. Jadi ini pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu harus di apa ya, diimplementasikan gitu ya. Jadi ini tidak ada teorinya begitu loh. Memang ya teorinya ya pada saat Anda ke lapangan jadi mungkin modelnya ya mungkin terbentur dulu atau susah dulu, tidak mungkin ada komunitas yang sesuai dengan bayangan Anda itu tidak ada gitu. Tidak ada. Semua itu yang membuat kemudian anda tuh menjadi kaya kira-kira seperti itu sehingga punya pengalaman yang cukup banyak dan bergaul atau apa ya berinteraksi dengan masyarakat itu juga akan memberikan pandangan-pandangan yang berbeda bahwa sebenarnya tidak ada masyarakat itu yang homogen jadi sangat heterogen dan kita harus selalu siap untuk membuka diri dengan berbagai hal itu saja saya sampaikan. Oke, mungkin ini teman-teman masih mengolah informasi karena beberapa emang mungkin baru banget ya Bu. Jadi nanti kalau ada teman-teman mungkin mau
bertanya atau kita ngobrol di grup diskusi lagi, silakan. Nanti materinya juga bakal kita taruh di drive. Terima kasih Bu Mila udah menyampaikan materinya, udah sangat padat dan banyak. Semoga ini juga bisa jadi pengetahuan teman-teman dalam praktik urbanisme warga, terutama dalam program yang akan kita jalankan selama 2 bulan ke depan. Mungkin itu sesi kedua ini saya tutup. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Mila. Kelas ini saya tutup. Terima kasih. Oh ya, seperti biasa kita foto dulu ya. Oh, foto. Ngomong belum gelap juga.